warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari kita pertama, alhamdulillah kita bisa melaksanakan hari pembelajaran yang pertama di tahun ajaran yang pertama. Itu tahun ajaran 2020-2021. Walaupun di tahun ajaran pertama ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara normal, kita harus ikuti aturan pemerintah dan ke peraturan dunia, tentunya WHO. Sekolah belum bisa buka dikarenakan pandemi masih belum selesai, artinya wabah di Indonesia itu belum selesai. Oke anak-anakku sekalian, semoga kalian masih tetap semangat di rumah ya, sehat terus, jaga kesehatan, jangan berkerumun, tetap memakai protokol kesehatan ketika mau keluar. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Kenapa kita harus yakin kepada hari akhir? Karena itu pasti terjadi. Bagaimana kerangka kita meyakini kepada hari akhir? Kita bisa dilihat di sini, anak-anakku sekalian. Pertama, ada makna iman kepada hari akhir. Ini yang akan kita pelajari. Apa maknanya iman kepada hari akhir itu? Yang kedua adalah periode hari akhir. Di mana hari akhir itu, anak-anakku sekalian, ada periodenya, ada tahapan-tahapan waktunya. Kita nanti akan pelajari. Yang selanjutnya adalah hakikat iman kepada hari akhir. Apa hakikatnya iman kepada hari akhir itu? Pertama kita harus pelajari dulu hari akhir itu apa. Yang kedua, menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Nilai keimanan kepada hari akhir itu bagaimana, nanti kita akan pelajari. Intinya ketika kita yakin bahwa hari akhir itu ada, pasti kita akan semangat beribadah. Karena tidak akan ada yang dibawa ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, hanyalah ibadah, hanyalah pahala selama di dunia kita lakukan, yaitu beribadah. Yang selanjutnya anak-anak sekalian, yang kita akan pelajari dan kita harus pahami itu hikmah beriman kepada hari akhir. Apa itu hikmahnya, nanti kita akan pelajari. Yang selanjutnya adalah menerapkan perilaku mulia. Karena tidak akan mulia orang itu kalau perilakunya tidak mulia. Itu kita akan pelajari. Baik, kita akan melihat contoh-contoh tentang hari akhir. Ini gambaran di dunia anak-anak sekalian. Pertama ada gempa bumi yang sering terjadi di akhir-akhir zaman ini. Pertama tsunami, gempa bumi. Ini kita bisa dilihat di gambar ini. Di gambar ini, anak-anak sekalian, ini adalah gempa bumi yang disebabkan dari bergesernya lempengan tektonik di dasar kerak bumi. Ini anak-anak sekalian kita harus sadari, kita harus pahami bahwa bergesernya pun itu akan menyebabkan fatal kepada kehidupan yang ada di bumi. Kita bisa dilihat dari gambar gedung sekokoh apapun, kalau sudah digeser di bawahnya, di kerak buminya, itu akan hancur. Ini harus kita sadari bahwa hari terakhir itu bakal ada. Kita harus meyakini bahwa dunia ini bakal hancur. Ketika dunia ini bakal hancur, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita sediakan untuk menjadi bekal di kehidupan nanti? Dan kita harus yakini ketika ada bencana alam seperti ini adalah menandakan bahwa bumi kita bisa bergeser dan bisa menghancurkan elemen-elemen yang ada di atas buminya. Kita harus sadari juga, ini hanya geseran lempeng bumi sudah terjadi, begini dahsyatnya kekuatannya. Apalagi kalau sudah terjadi hari akhir, bumi ini akan hancur. Yang selanjutnya kita akan memperhatikan gambar di bawah ini, gambar ini. Ini adalah meteor atau benda langit yang jatuh ke permukaan bumi. Ini juga sama anak-anakku sekalian.
Jadi di luar angkasa itu ada lempengan-lempengan bumi, ada lempengan-lempengan benda luar angkasa yang ketika gravitasinya sudah tidak seimbang akhirnya jatuh ke bumi, dan ini menghancurkan sebagian bumi yang menjadi lokasi jatuhnya meteor ini atau benda langit ini. Ini juga harus meyakini, menjadi referensi untuk keyakinan kita bahwa lempengan pun bisa hancur. Ketika lempengan pun hancur, jatuh, itu akan menghancurkan tempat yang menjadi jatuhnya lempengan bumi ini. Ini menandakan bahwa bukan hanya lempengan, bumi ini pun akan hancur. Kita harus meyakini itu, kita harus mengimani itu. Yang selanjutnya kita akan melihat ini, teman anak-anakku sekalian. Ini adalah Gunung Merapi, di mana di Indonesia terdapat banyak gunung berapi. Sebesar gunung pun, teman-teman, anak-anakku sekalian, bisa hancur. Ini gambaran bagaimana bumi kita akan hancur nanti. Ini gambaran kecil untuk menjadi kekuatan keyakinan kita kepada hari akhir. Bukan saja nanti ketika di akhir, hari ini pun gunung bisa meletus. Ketika gunung bisa meletus, ketika terjadinya gunung meletus, maka wilayah di sekitaran gunung penghuninya akan pindah. Akan terjadi malapetaka di wilayah radiasi gunung itu meletus. Ini menandakan bahwa hari akhir itu ada. Hari akhir itu ada. Yang selanjutnya setelah kita melewati hari akhir nanti, ini ada hisab, ada timbangan atau ada mizan, ada hisab. Anak-anakku sekalian, ini kita umpamakan sebagai buku perhitungan kita, bahwa kita selama hidup di dunia ini ada perhitungannya, ada yang mencatatnya, dan atid. Dan itu tidak akan pernah salah, tidak akan pernah keliru. Ketika kita akan mendapatkan nanti buku, lalu kita akan disidang. Kita umpamakan ini sidang lah. Kita akan disidang di depan Allah Subhanahu wa taala. Di situ semua tangan, kaki, anggota seluruh badan bisa berbicara. Mulut terkunci. Apapun yang tangan kalian lakukan hari ini, tangan kita lakukan hari ini akan berbicara nanti. Apa kaki kita yang melangkah kemana, nanti kaki yang akan berbicara ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu ada pertimbangan, ada timbangan, ada mizan. Maka ditimbanglah amal kita nanti sebelum masuk ke alam selanjutnya. Kita ini akan ditimbang dulu, akan masuk ke mizan dulu, pertimbangan. Kita berat ke yang buruk-buruk atau berat ke yang baik-baik. Maka di sini tidak ada pembelaan, hanya kelakuan kita, hanya akhlak kita yang bisa menyelamatkan kita selama hidup di dunia. Nah, ini contoh-contoh bahwa di dunia ini akan terjadi kehancuran. Ini sebagian kecil, ada gunung meletus, ada meteor yang jatuh, ada juga gempa bumi. Lalu kita akan membuka relung hati kita. Kalian bisa baca di sini biar menjadi referensi untuk keyakinan kita. Relung hati bisa dibaca kalian nanti. Terus lagi di sini juga ada gempa yang menjadi rahmat, bisa dibaca oleh kalian. Ada memperkaya hasanah juga, hasanah kalian harus diperkaya, atau ilmu pengetahuan yang baik harus diperkaya dengan cara membacanya, dengan cara mencari sumbernya, bagaimana ilmu pengetahuan yang baik-baik itu. Terus lagi kalian juga baca terus. Nah, ini ada pokok pembahasannya di sini. Itu anak-anakku sekalian, nanti untuk belajarnya kalian bisa belajar di sini, dibaca-baca ini. Selain baca di buku yang Bapak sediakan, kalian juga bisa cari informasi
Karena sebetulnya ilmu pengetahuan itu sudah banyak, tinggal karakter, tinggal pendidikan. Maka dapat karakter kita sebelum kita mencari ilmu pengetahuan di Google, di alam. Karakter kita juga harus kuat. Lalu setelah itu anak-anakku sekalian, kita akan membuka lagi untuk meyakinkan kalian ikut nanti sebagai absen. Kalian juga ada tugas dari Bapak ya. Sebentar. Nah, ini tugas kalian. Jadi nanti kalian dikerjakan ini ditulis, lalu sebagai absensi dilaporkan ke WA, kumpulkan melalui Google Classroom masing-masing ya. Yang pertama ini hakikat hari akhir. Ini ada hakikat hari akhir. Yang kedua adalah jelaskan tentang periode hari akhir. Yang ketiga adalah memahami makna beriman kepada hari akhir. Ulangi lagi, yang pertama hakikat, ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Ini ada hakikat hari akhir, nanti kalian bisa catat. Yang kedua adalah jelaskan tentang periode hari akhir, periodenya bagaimana, apa aja yang menjadi periode hari akhir. Mungkin dari sekarang juga sudah ada, karena sekarang sudah masuk akhir zaman. Yang ketiga adalah memahami makna beriman kepada hari akhir. Ini tugasnya kalian kerjakan, nanti bisa dikumpulkan melalui Google Classroom masing-masing. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar walaupun di rumah. Tetap jaga kesehatan kalian masing-masing, dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan akhirnya kita bisa belajar di sekolah bersama-sama lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.